Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah dan keistimewaan dalam agama Islam. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, mengenali ciri-ciri malam Lailatul Qadar penting bagi umat muslim. Mengetahui ciri-ciri malam Lailatul Qadar dapat bermanfaat bagi muslim karena menjadi kesempatan meraih momen tersebut. Keistimewaannya, siapapun yang melaksanakan ibadah pada malam ini, maka pahala yang didapatkan lebih baik dibandingkan dari malam 1000 bulan. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim atau umat Islam. Ada dua pengertian mengenai maksud malam tersebut. Pertama, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Kedua, Lailatul Qadar adalah waktu ditetapkannya takdir tahunan. Kedua makna ini adalah maksud dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah waktu penetapan takdir sebagaimana disebutkan dalam ayat, yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 4. Dalam hal ini Qatadah berkata, yang dimaksud adalah pada malam Lailatul Qadar ditetapkan takdir tahunan. Hal ini diterangkan dalam kitab Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran. Lalu dalam hal ini kapan Lailatul Qadar terjadi? Lailatul Qadar hanya terbatas pada 10 hari terakhir dari Ramadan, yang diharapkan terjadi pada malam ke-21, 23 atau 27. Lailatul Qadar bisa terjadi pada malam ke-21 sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Lailatul Qadar bisa terjadi pada malam ke-23 sebagaimana disebutkan dalam riwayatnya dari Abdullah bin Unais. Dan kemudian dalam hadis Ubadah bin As-Samit, Nabi SAW memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada malam ke-25, 27, 29. Dalam hadis Muawiyah disebutkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27. Nah, kemudian dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram hadis nomor 705 menyebutkan hadis Muawiyah, yang mana dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau berkata, mengenai malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27, diriwayatkan oleh Abu Daud. Namun pendapat yang kuat hadis ini mauquf, yaitu hanya perkataan sahabat. Nah, para ulama berselisih mengenai tanggal pasti Lailatul Qadar. Ada 24 pendapat dalam masalah ini yang dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Namun selain hal tersebut, Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sebagaimana sabda Nabi SAW, yang artinya, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah semangat dan bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar pada 10 hari tersebut. Hal ini diterangkan dalam kitab Syarh Sahih Muslim. Nah, terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lalu kapan tanggal pasti Lailatul Qadar terjadi? Dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah telah menyebutkan 40 pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat adalah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Dan hal ini diterangkan dalam kitab Fathul Bari dan Syarh Sahih Muslim. Nah, kemudian mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam ke-27 atau mungkin juga pada tahun yang berikutnya terjadi pada malam ke-25. Itu semua tergantung kehendak dan hikmah Allah Ta'ala. Hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW, yang artinya, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal pasti terjadinya Lailatul Qadar adalah agar orang bersemangat untuk mencarinya. Hal ini berbeda jika Lailatul Qadar sudah ditentukan tanggal pastinya. Justru nanti orang-orang malah akan bermalas-malasan. Nah, selain itu hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tentang terjadinya malam Lailatul Qadar diantaranya adalah agar terbedakan antara orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mencari malam-malam tersebut dengan orang yang malas. Karena orang yang benar-benar ingin mendapatkan sesuatu tentu akan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Hal ini juga sebagai rahmat Allah agar hamba memperbanyak amalan pada hari-hari tersebut. Dengan demikian mereka akan semakin bertambah dekat dengannya dan akan memperoleh pahala yang amat banyak. Semoga Allah memudahkan kita memperoleh malam yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar. Namun itu semua tidaklah nampak kecuali setelah malam tersebut berlalu. Hal ini diterangkan dalam kitab Fathul Bari. Kemudian di antara yang menjadi dalil perkataan beliau tersebut adalah hadis dari Ubay bin Ka'ab, yang mana dia berkata,
Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan, dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Toyalisi dan Al-Baihaqi. Dalam Syu'abul Imam, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, kemudian jika demikian, maka tidak perlu mencari-cari tanda Lailatul Qadar, karena kebanyakan tanda yang ada muncul setelah malam itu terjadi. Yang mesti dilakukan adalah memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, yang mana niscaya akan mendapatkan malam penuh kemuliaan tersebut. Nah, selain itu tanda-tanda lainnya juga disebutkan, yaitu pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan tampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Toyalisi. Kedua, malaikat menurunkan ketenangan, sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Ketiga, manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Keempat, matahari akan terbit pada pagi hari dalam keadaan jernih, tidak ada sinar, dan hal ini diterangkan dalam sebuah riwayat dari Abi bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hal tersebut seperti yang kita bicarakan ulang kembali, tanda-tanda tersebut sepertinya tidak perlu dicari-cari. Dan dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, ada beberapa dalil yang membicarakan mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar, namun itu semua tidak nampak kecuali setelah malam tersebut berlalu. Nah, makanya itu tidak perlu dicari-cari, kita hanya perlu untuk beribadah saja 10 malam terakhir. Kemudian juga di sisi lain Nabi SAW pun tidak mencari-cari tanda tersebut. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah memperbanyak ibadah saja di akhir-akhir Ramadan. Dan dari sebuah riwayat hadis juga dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, masih dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa sepantasnya bagi seorang muslim untuk mencari malam Lailatul Qadar di seluruh 10 hari terakhir atau beribadah di 10 hari terakhir, karena keseluruhan malam 10 hari terakhir bisa teranggap ganjil jika yang dijadikan standar perhitungan adalah dari awal dan akhir bulan Ramadan. Dan jika dihitung dari awal bulan Ramadan, malam ke-21, 23 atau malam ganjil lainnya, maka sebagaimana yang kita hitung, jika dihitung dari Ramadan yang tersisa, maka bisa jadi malam genap itulah yang dikatakan ganjil. Dan dalam hadis datang dengan lafaz, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bisa jadi Lailatul Qadar ada pada 9 hari yang tersisa, bisa jadi ada pada 7 hari yang tersisa, bisa jadi pula pada 5 hari yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi jika bulan Ramadan 30 hari, maka kalau menghitung 9 malam yang tersisa, maka dimulai dari malam ke-22. Jika 7 malam yang tersisa, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-24. Sedangkan 5 malam yang tersisa berarti Lailatul Qadar pada malam ke-26 dan seterusnya. Hal ini diterangkan dalam kitab Majmu' Fatwa. Kemudian amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar. Nah, amalan-amalan diantaranya adalah memperbanyak doa Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang mana hadis yang membicarakan doa ini adalah sebagai berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, yaitu jika saja aku tahu bahwa suatu malam adalah malam Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti kuucapkan? Jawab Rasulullah SAW, berdoalah, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'afu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf, menghapus kesalahan. Karenanya maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosaku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, dan Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian, memperbanyak sholat pada malam Lailatul Qadar dan sungguh-sungguh ibadah di dalamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda,
Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, dalam hal ini dianjurkan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah hingga terbit fajar subuh, karena malam tersebut penuh dengan keselamatan dari tenggelam matahari hingga terbit fajar subuh. Dalam ayat disebutkan juga yang artinya malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadr ayat 5. Nah, dalam perkataan Imam Syafi'i yang lama, siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah perkataan Imam Syafi'i yang lama, tetapi tidak ada pendapat baru yang menyelisihinya atau bersesuaian dengannya. Maka pendapat ini menjadi pendapat mazhab tanpa ada beda pendapat di dalamnya. Hal ini diterangkan dalam kitab Al-Majmu'. Kemudian tanda seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalam hal ini Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah menyatakan bahwa tidak ada tanda khusus jika seseorang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Menurut beliau, kalau kita memperbanyak beribadah terus-menerus di 10 hari terakhir Ramadan, tentu akan mendapatkan malam penuh kemuliaan tersebut. Dan yang patut pula dipahami bahwa cara menghidupkan malam tersebut bisa dengan mengerjakan sholat isya, sholat tarawih atau sholat malam, dan sholat subuh. Nah, mengerjakan ketiga sholat ini dapat dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Kemudian dalam riwayat lain dijelaskan bahwa dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah maka baginya pahala sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Kemudian hadis lain juga menjelaskan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seseorang sholat bersama imam hingga imam selesai, maka ia dihitung mendapatkan pahala sholat di sisa malamnya. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Shu'aib Al-Arnaud menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Nah, semoga Allah memudahkan kita bersemangat dalam ibadah di akhir-akhir Ramadan, dan semoga kita termasuk di antara hamba yang mendapatkan malam yang penuh kemuliaan ini. Dan demikian adalah pembahasan mengenai tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.